Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kita semua yang mengikuti jalan lurusnya. Sahabat buku baca yang dirahmati Allah, tahukah kamu bahwa ada makhluk Allah yang luar biasa, yang selalu taat, tidak pernah maksiat, dan bekerja tanpa lelah untuk menjalankan perintahnya? Siapakah yang dimaksud itu? Ya, mereka adalah para malaikat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fakta-fakta tentang malaikat dalam Islam yang mungkin jarang kita ketahui. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kamu ikut mendukung penyebaran dakwah dan ilmu yang bermanfaat. Semakin banyak yang menonton, semakin luas pula manfaat yang didapatkan. Insya Allah jadi amal jariah. Mari kita simak videonya sampai tuntas. Siapa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya. Hadis riwayat Muslim. Berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah dan jin dari api, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka hanya menjalankan tugas sesuai yang Allah perintahkan. Sahabat buku baca, apa kalian tahu berapa jumlah dari malaikat itu? Jawabannya adalah tidak terbatas. Allah menciptakan malaikat dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam hadis tentang peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah bersabda, "Aku melihat Baitul Ma'mur yang setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat dan tidak akan kembali lagi ke sana sampai hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu hanya di satu tempat saja. Maka bayangkan berapa banyak malaikat yang ada di seluruh alam semesta ini. Fakta berikutnya adalah setiap manusia selalu ditemani dua malaikat yang mencatat semua amal perbuatan kita. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat amal-amalmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Infitar ayat 10-12. Malaikat di sebelah kanan mencatat amal kebaikan kita, sedangkan malaikat di sebelah kiri mencatat dosa dan kesalahan kita. Mereka disebut Raqib dan Atid. Dan yang menarik, malaikat yang mencatat dosa masih menunggu, memberikan kita waktu untuk bertaubat sebelum mencatatnya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Sahabat buku baca yang dirahmati Allah, ada juga malaikat yang paling dekat dengan kita, yaitu malaikat maut, yang setiap harinya mengamati dan mencabut nyawa sesuai dengan takdir Allah. Allah berfirman, "Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mematikan kalian." Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Dan bukan hanya itu, bahkan ketika kita tidur, ada malaikat yang menjagamu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa malaikat akan berkata, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena ia tidur dalam keadaan suci. Maka sebelum tidur biasakanlah berwudu, karena malaikat akan senantiasa mendoakan kita." Masing-masing malaikat memiliki tugas khusus yang sangat penting. Di antara mereka adalah 1. Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi. 2. Mikail mengatur rezeki dan hujan. 3. Israfil meniup sangkakala saat hari kiamat. 4. Israel mencabut nyawa manusia. 5. Munkar dan Nakir bertugas menanyai manusia di alam kubur. 6. Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 7. Malik menjaga pintu neraka. 8. Ridwan menjaga pintu surga. Subhanallah, setiap tugas mereka sangat spesifik dan semuanya taat tanpa membantah sedikit pun. Fakta berikutnya adalah, setiap kali kita duduk di majelis ilmu atau membaca Al-Quran, para malaikat akan turun membawa rahmat. Rasulullah bersabda, "Tidaklah suatu kaum duduk untuk berzikir kepada Allah, kecuali malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, ketenangan turun atas mereka,
dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan pernah meremehkan majelis ilmu atau zikir, karena itu adalah momen di mana malaikat hadir di sekitar kita. Sahabat buku baca yang dirahmati Allah, mengenal malaikat adalah bagian dari rukun iman yang keenam. Kita wajib mengimani bahwa mereka ada, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Semoga dengan mengetahui fakta-fakta ini, kita bisa lebih berhati-hati dalam beramal, selalu sadar bahwa kita diawasi oleh malaikat Allah setiap saat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu beramal syaleh dan mendapatkan syafaat dari malaikat-malaikatnya di hari kiamat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.